Hai semuanya dan selamat datang di Ulul Channel. Jika kata-kata atau tindakan seseorang memberikan kesan bahwa mereka tidak benar-benar melihat nilai Anda atau berpikir Anda layak diperlakukan dengan sopan, kemungkinan mereka sedang bersikap tidak hormat. Bertemu dengan orang-orang seperti itu bisa membuat Anda merasa kecil, marah, atau bahkan bingung. Tetapi Anda seharusnya tidak harus menderita disrespect. Tidak ada yang berhak memperlakukan Anda dengan buruk, mengabaikan kebutuhan dasar Anda, atau mengeksploitasi Anda. Berikut beberapa strategi yang dapat membantu Anda mengatasi interaksi yang tidak begitu menyenangkan tersebut. Pertama, tetap tenang. Merespons ketidakramah dengan perilaku serupa adalah naluri alami, tetapi itu adalah jalan yang jarang menghasilkan hasil positif. Terlibat dalam cara seperti itu hanya menghasilkan siklus negativitas. Sebaliknya, tetap tenang dalam menghadapi ketidakkramahan bisa memiliki efek yang jauh berbeda. Dengan memilih untuk tidak memperburuk situasi, Anda membantu mencegah konflik dari berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meredakan ketegangan segera tetapi juga membuat pihak lain merenungkan perilaku mereka, terutama ketika mereka melihat bahwa itu tidak mempengaruhi Anda seperti yang mungkin mereka maksudkan. Menjaga ketenangan Anda di bawah keadaan seperti itu juga menunjukkan tingkat kedewasaan dan pengendalian diri yang dapat memberikan kepuasan yang mendalam. Rasanya sangat baik untuk tetap tenang ketika orang lain kehilangan ketenangan mereka. Kedua, jangan cepat bersimpulan. Komentar dan tindakan tertentu yang kasar bisa jelas menyakitkan hati, seperti penghinaan langsung, yang tak dapat disangkal tidak hormat. Namun, tidak semua skenario sederhana. Kadang-kadang, apa yang tampak seperti ketidakkramahan bisa menjadi kesalahpahaman atau hanya usaha humor yang buruk. Itu sebabnya lebih baik untuk menghindari bersimpul dengan cepat. Pertimbangkan untuk memberikan orang lain manfaat keraguan dan jelajahi alasan-alasan lain di balik perilaku mereka. Apakah mereka stres, tidak aman, atau hanya tidak menyadari? Respon Anda, kemudian, dapat mengatasi akar dari ketidakkramahan bukan hanya ketidakkramahan permukaan. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam meredakan ketegangan potensial tetapi juga memastikan respons Anda diukur dan berpikir. Ketiga, menetralkan mereka. Dengan kebaikan merespons dengan kebaikan adalah pendekatan yang strategis dan seringkali efektif untuk berurusan dengan individu yang kasar dan tidak hormat. Metode ini berhasil karena tidak terduga. Orang kasar biasanya siap dengan respons defensif atau agresif yang sama, jadi ketika Anda menjawab dengan kebaikan, itu bisa membuat mereka terkejut. Elemen kejutan ini dapat mengubah dinamika interaksi. Alih-alih berubah menjadi konflik, situasi itu mungkin menjadi lebih mudah diatasi atau bahkan menyelesaikan sama sekali. Sekarang, merespons dengan kebaikan tidak sama dengan membiarkan diri Anda diperlakukan dengan buruk atau diinjak-injak. Ini tentang menangani situasi dengan keanggunan dan martabat sambil memastikan Anda menegaskan sikap Anda bila perlu. Keempat, bertanya dengan pertanyaan penjelasan. Jika Anda tidak yakin apakah kata-kata atau tindakan seseorang disengaja tidak hormat, bisa membantu untuk mendapatkan lebih banyak informasi atau meminta penjelasan lebih lanjut. Meminta mereka apa yang mereka maksudkan, atau untuk menjelaskan dengan keinginan tulus lebih dari sekadar mencari klarifikasi, itu secara halus mengubah dinamika percakapan. Untuk satu hal, itu membuat pembicara merenungkan dan menjelaskan pernyataan mereka, sering membuat mereka mempertimbangkan kembali dampak kata-kata mereka. Ini juga menunjukkan bahwa Anda terbuka untuk memahami sudut pandang mereka. Merancang pertanyaan Anda dengan cara yang mencari pemahaman daripada menuduh membantu menetapkan dialog yang lebih terbuka dan hormat. Kelima, menjaga bahasa tubuh. Yang hormat bahasa tubuh Anda adalah komunikator yang kuat, seringkali mengatakan lebih dari kata-kata yang pernah bisa. Dalam situasi di mana Anda dihadapkan dengan ketidakkramahan, cara Anda membawa diri dapat berdampak signifikan pada bagaimana skenario tersebut berkembang. Bahasa tubuh yang agresif, seperti melipat tangan atau menunjuk jari, secara tidak sengaja dapat memperburuk situasi. Gerakan-gerakan ini mungkin ditafsirkan sebagai defensif atau konfrontatif, menambah bahan bakar ke api pertukaran yang tidak hormat.
Sebaliknya, bertujuan untuk posisi yang menunjukkan ketenangan dan kontrol. Misalnya, menjaga tangan Anda rileks di sisi Anda atau nyaman di pangkuan Anda dapat menunjukkan keterbukaan dan kesediaan untuk berpartisipasi secara konstruktif. Mengangguk dan mempertahankan kontak mata menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan hadir dalam percakapan, tetapi tidak takut. Keenam, tentukan apakah layak untuk menghadapi orang itu. Jika ketidakkramahan ringan atau muncul hanya sekali, lebih masuk akal untuk melewatkan dan melanjutkan. Selain itu, bereaksi terhadap setiap kekurangan kecil bisa melelahkan dan mungkin secara tidak sengaja memperbesar kepentingannya. Akan tetapi, mengabaikan ketidakkramahan tidak selalu disarankan, terutama ketika itu berulang. Terus-menerus mengabaikan perilaku seperti itu mungkin secara tidak sengaja memberi sinyal toleransi yang berpotensi menyebabkan peningkatan frekuensi atau intensitas. Hal ini terutama mengkhawatirkan jika ketidakkramahan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari Anda, ketenangan pikiran, atau kinerja kerja Anda. Dalam kasus seperti itu, mengatasi masalah tersebut mungkin adalah langkah yang tepat. Ketujuh, jangan ambil secara pribadi. Ketika dihadapkan dengan perilaku kasar seseorang, wajar rasanya merasa bahwa tindakan mereka disengaja dan ditujukan secara khusus kepada Anda. Tetapi hal ini tidak selalu benar. Perilaku mereka bisa saja hanya kebetulan atau cerminan dari tantangan dan frustrasi pribadi mereka. Jadi, alih-alih secara otomatis menganggap bahwa tindakan mereka ditujukan kepada Anda, luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan apakah ada faktor lain yang berperan. Juga bermanfaat untuk mengamati bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Jika Anda melihat bahwa mereka secara konsisten menunjukkan sikap muram atau tidak menyenangkan terhadap semua orang yang mereka temui, menjadi jelas bahwa perilaku mereka tidak tentang Anda secara khusus. Kesadaran ini dapat memberikan rasa lega dan membantu menghindari internalisasi tindakan atau kata-kata kasar mereka. Kedelapan, latih kemandirian. Saat menangani disrespect secara efektif, kemandirian memainkan peran penting. Ini tentang dengan percaya diri menyuarakan pemikiran dan perasaan Anda, sambil tetap mempertimbangkan orang lain. Misalnya, jika seseorang meremehkan ide-ide Anda, respons yang tegas akan secara tenang menyatakan nilai kontribusi Anda dan meminta agar mereka dianggap serius. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk bertahan pada masalah yang penting, memastikan bahwa suara Anda didengar, tanpa mengurangi martabat orang lain. Ini adalah cara berkomunikasi yang mengakui nilai diri Anda dan menghormati nilai orang lain, membuka jalan untuk interaksi yang lebih hormat. Kesembilan, batasi atau kurangi interaksi. Ada orang yang, meskipun memahami bahwa tindakan mereka telah menyebabkan Anda kesakitan, tetap bertindak tanpa membuat usaha untuk berubah. Jika Anda menemukan diri Anda terus-menerus dihadapkan pada ketidakkramahan dari orang yang sama, saatnya untuk memikirkan kembali seberapa besar peran mereka dalam hidup Anda. Ketidakkramahan yang terus-menerus dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental Anda, seringkali mengakibatkan peningkatan stres, rendahnya harga diri, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, mengurangi jumlah interaksi yang Anda miliki dengan orang ini dapat sangat bermanfaat. Ini adalah cara untuk memprioritaskan kedamaian dan kesehatan mental Anda daripada mempertahankan hubungan yang merugikan bagi kesejahteraan Anda. Pada akhirnya, menangani disrespect bukanlah tentang menang atau kalah, itu tentang menjaga martabat dan ketenangan pikiran Anda. Dengan menangani situasi seperti ini dengan keanggunan, Anda tidak hanya membela diri tetapi juga menetapkan standar tentang bagaimana Anda pantas diperlakukan. Terkadang, mengatasi disrespect secara langsung adalah langkah yang tepat, lain kali, lebih baik membiarkannya saja. Pilihlah pertempuran Anda dengan bijaksana, dan pilih respons yang sejalan dengan nilai Anda dan memprioritaskan kesejahteraan Anda. Mari kita lanjutkan diskusinya. Teknik apa yang Anda sukai untuk menjaga ketenangan Anda ketika berurusan dengan orang yang tidak hormat? Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana memilih, tidak bereaksi terhadap ketidakkramahan, berdampak positif pada hasilnya? Bagaimana Anda menyeimbangkan membela diri sambil tetap menangani situasi dengan keanggunan dan martabat?
Bagikan pemikiran dan komentar Anda di kolom komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan tombol like dan share dengan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe Ulul Channel dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video baru lainnya. Terima kasih sudah menonton.